Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur karya beliau. Bulan Zulhijjah, huruf Dzulqa'dah, huruf yang ketiga adalah alif. Alif ini diartikan oleh beliau adalah akhlak. Akhlak, kata krama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah bukan karena ilmunya yang tinggi, bukan karena apa hartanya yang berlimpah, tapi karena akhlaknya. Karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau adalah punya akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Ini makanya menjadi nomor satu akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Al-akfaqal ilmi. Kalau cuman berilmu tapi nggak ada akhlak, itulah iblis. Iblis itu ilmunya luar biasa. Jadi dosennya para malaikat, tapi karena dia nggak berakhlak, terhina dia, terkutuk. Nah, ini bisa dibuktikan beberapa riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam dan iblis sama-sama berbuat dosa. Adam juga berdosa, iblis juga berbuat dosa. Tapi ketika ditanya kenapa engkau berbuat dosa, ini jawabannya beda banget. Nabi Adam yang berbuat dosa, dia merasa zalim, dia yang salah. Maka dengan doanya yang sangat terkenal dan itu dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku zalim kepada diriku sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, latakunanna minal khasirin. Sungguh aku ini termasuk orang yang rugi. Ini jawaban Nabi Adam ketika ditanya kenapa kamu berbuat dosa. Dia merasa salah, merasa zalim kepada dirinya sendiri. Inilah jawaban makhluk yang berakhlak. Tetapi iblis ketika ditanya, kenapa kamu melanggar? Ya, kenapa kamu bermaksiat kepada Allah? Jawaban iblis, ya Allah, ini kan kehendakmu. Ini kan semua kehendakmu. Saya berbuat dosa ya karena kehendakmu. Bukan karena saya mau berbuat dosa, tapi engkau yang menghendaki aku berbuat dosa. Ini jawaban kurang ajar iblis yang tidak punya akhlak. Nah, jadi semuanya kesalahan itu bukan ditimpakan kepada dirinya, tapi ditimpakan kepada Allah. Ini makhluk yang tidak berakhlak. Nah, maka kita juga kalau kita mengalami sesuatu, kita ada musibah, kalau ada sakit, ya orang yang berakhlak sakit, ya ini karena salah saya sendiri. Saya salah sendiri, zalim kepada diri sendiri. Saya salah ini, salah ini, salah ini. Ini orang yang berakhlak. Tapi kalau orang yang tidak berakhlak, ketika dia sakit, yang disalahkan Allah. Ya ini kan kehendak Allah. Mau sehat, mau sakit juga tersakit ya terserah Allah. Ya, ini jawaban yang tidak berakhlak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya ini juga diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi untuk dandanin akhlak, untuk dandanin adab, dandanin perilaku manusia. Nah, maka di sini disampaikan oleh guru kita, akhlak itu ada dua, ada akhlak yang mahmudah, terpuji, ada akhlak yang tercela. Dan akhlak yang terpuji di sini adalah maksudnya adalah akhlak yang terpuji yang dicontohkan dijelaskan oleh Rasulullah di dalam Al-Qur'an, ya, yang tadi dia sampaikan, yang baru dipuji oleh Allah. Wal ilmu alladhi yadullu ala dzalika huwa ilmu tasawuf. Dan ilmu
yang menunjukkan supaya orang ini berakhlak adalah ilmu tasawuf. Ya. Jadi ilmu tasawuf ini supaya orang punya akhlak. Wa ta'allumu hadzal ilmi fardu ainin syar'an. Dan untuk mempelajari terjun ke dalam ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ainin. Fardu ain secara syara. Ya. Jadi kita bertorekoh, belajar tasawuf, nyemplung ke tasawuf ini hukumnya fardu ain. Artinya setiap individu wajib, tidak bisa tidak, mesti mempelajari, mesti terjun tasawuf, mesti punya guru mursyid, fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Nah, tidak ada pilihan lain. Supaya orang itu berakhlak, ilmunya adalah tasawuf, prakteknya adalah torekoh. Tidak akan bisa orang berakhlak dengan benar kecuali melalui jalan ini. Ya. Kenapa? Kenapa orang fardu ainin belajar tasawuf bertoreko? Idla yahlu ahadun min aywin aw maradin qalbiyyin aw min wafaqidin wadhuin illa al-anbiya alaihi salatu wassalam. Karena apa? Wajib syara fardu ain. Karena manusia tidak akan terlepas dari aib, tidak akan bisa terlepas dari penyakit hati. Semua manusia itu udah punya bibit. Ada penyakit hati, ada kekurangan. Nah, ini sudah ketentuan. Kecuali para nabi. Nah, kecuali para nabi memang dijaga oleh Allah maksum. Tapi bagi manusia-manusia kita, manusia-manusia yang biasa, tidak akan terlepas dari aib. Maka dari itu, untuk menghilangkan kekurangan, untuk menutupi aib dan mengobati penyakit hati itu, nggak ada cara lain kecuali dengan ilmu tasawuf, kecuali dengan belajar torekoh, ditalkin. Ya, ditalkin. Kita sadar di lingkungan masyarakat kita ini. Terkadang orang yang kalau belum ditalkin, nggak punya guru mursyid, udah baru ibadah sedikit aja itu sombongnya luar biasa. Udah pernah ke Mekah, sholat di Masjid Madinah, sholat di Masjidil Haram. Dia baca 1 rakaat seperti 100.000 rakaat, seperti 10.000 rakaat. Itu dia jadi bangga diri. Akhirnya sampai di rumah nggak mau ke masjid. Karena apa? Alasannya tabungan amal saya, stoknya masih banyak. Ya. Ini orang kalau tidak bertorekoh, sudah merasa hebat, sudah merasa tinggi, ya, sudah merasa soleh, sudah merasa baik, sudah merasa aman-aman saja. Ini penyakit. Ya. Dia tidak tahu amalnya itu diterima apa enggak. Dia tidak mengerti itu ibadahnya diterima oleh Allah apa enggak. Tapi kalau orang punya guru mursyid, seapapun, sehebat apapun, serajin apapun dia ibadah, zikir, dan lain sebagainya, yakin tidak akan pernah merasa hebat. Tidak akan pernah merasa lebih daripada yang lain. Nah, ini apalagi kita semua para ikhwan TKN. Saya yakin yang ada yang rajin puasa, ada yang rajin bangun malam, ada yang rajin sedekah. Yakin kalau ikhwan TKN yang benar mah tidak akan pernah merasa lebih daripada yang lain. Pasti merasanya kurang. Saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan, saya masih banyak ini, masih kurang ini, kurang ini. Merasa itu kalau orang punya guru mursyid. Nah, makanya guru memperingatkan, di antara pantangan kita dalam bertoreko, kan dalam toreko ada pantangannya. Apa pantangan dalam bertoreko? Satu, membicarakan penerus mursyid, sementara masih ada guru mursyid, masih ada. Ya. Membicarakan penerus mursyid, sementara
guru mursyid itu masih ada, itu su'ul adab. Itu pantangan kita dalam bertorekoh. Jangan bahas guru mursyid selanjutnya. Selagi masih ada guru mursyid yang masih hidup. Itu sama halnya doain guru supaya cepat balik. Murid kurang ajar. Jangan dibahas sudah. Kita dengerin aja, kita ikutin aja. Jangan pernah dibahas. Itu pantangan dalam bertorekoh. Yang kedua, pantangan dalam bertorekoh itu merasa lebih baik dari yang lain. Ini pantangan. Merasa lebih baik dari yang lain sehingga ada ikhwan yang begini-begini dibully, dijelek-jelekin, dikata-katain, diambles-amblesin. Ini pantangan. Kita ini nggak tahu, kita ini sama-sama murid. Siapa yang unggul di antara kita ini hanya guru mursyid yang tahu, hanya guru yang nilai. Kita ini nggak punya hak sama sekali untuk menilai ikhwan yang lain. Mungkin kelihatannya dia begitu, kelihatannya dia begitu. Tapi kita nggak boleh memvonis. Wah, dia mah males. Dia mah begini. Nggak boleh. Kita ini sama-sama murid, nggak ada hak untuk menilai. Dan pantangan dalam bertorekoh merasa lebih daripada yang lain. Ya, merasa lebih baik daripada yang lain. Ingat kata Abah Anom. Ya. Ketika ada ikhwan yang tadinya rajin ke Suryalaya, kemudian lagi dalam kondisi jatuh, bangkrut, rajin ke Suryalaya, rajin nemuin Abah Anom. Ketika usahanya bangkit lagi, ketika usahanya maju lagi, dia lupa, hilang. Nah, tidak pernah lagi menghadap Abah Anom. Pada satu saat sekian tahun, dia jatuh lagi. Usahanya bangkrut lagi. Baru dia ingat lagi ke Abah Anom. Nah, baru ingat lagi ke Abah Anom. Akhirnya dia datang nangis-nangis di hadapan Abah Anom. Abah, hampura, Abah. Abi toslah minta ke dia. Abah, mohon maaf. Saya sudah lama nggak kesini. Abah, mohon ampun, mohon maaf. Apa jawaban Abah Anom? Singkat, tapi mengena. Bukan saja untuk yang bersangkutan, tapi peringatan bagi kita semua. Apa jawaban Abah Anom? Ya, yang ke bengkel cuma mobil rusak katanya. Tersentak dia. Ya, yang ke bengkel cuma mobil rusak. Ini artinya apa? Abah Anom ngingetin. Kita ini ibarat mobil rusak yang datang ke bengkel. Yang datang kepada guru mursyid. Yang namanya mobil rusak, ada yang remnya blong, ada yang lampunya mati, ada yang akinya cowak, ada yang macam-macam penyakitnya. Artinya apa? Kita ini sama-sama murid, ini namanya murid, pasti ada kekurangan. Ya, maka pantangan, pantangan. Abah sangat tidak suka ada ikhwan dilecehkan oleh ikhwan yang lain, ada ikhwan dijelek-jelekan oleh ikhwan yang lain. Ya. Jadi nggak boleh si anu begini, si anu begini. Nggak boleh, kita ini sama-sama pada kekurangan. Ada aib. Ya, ada marotin kolbiyin. Ya, pinjam bahasanya Mayasari Bakti. Sesama buskota tidak boleh saling mendahului. Sesama mobil rusak. Sesama mobil rusak dilarang saling bully. Nah kita ini ibarat mobil rusak. Ya kita jelek-jelekin teman kita, emang kita nggak ada kerusakan. Nah, inilah akhlak, inilah tasawuf. Inilah tasawuf. Makanya kita disuruh belajar, kita ditalkin zikir itu biar hati kita lempeng, biar hati kita benar, biar akhlak kita menjadi baik. Nah, jadi tidak ada satupun di dunia ini orang yang tidak punya aib. Tidak lepas dari aib, tidak lepas dari maradin qalbi, tidak lepas dari penyakit hati, kecuali para nabi. Nah, maka dari itu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ya yakin insya Allah kita semua setelah kita berguru dengan guru mursyid tidak ada merasa yang diaku. Kalaupun kita rajin ibadah, rajin bangun malam, rajin ini,
Janganlah di aku. Itu bukan prestasi kita. Kita bisa bangun malam istiqomah setiap malam umpama. Kita istiqomah manakib, kita istiqomah khataman, dikir, dan lain sebagainya. Itu bukan prestasi kita. Itu semua dari guru. Guru yang meminjam mulut kita. Guru yang meminjam raga kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Inilah orang tasawuf. Ya. Sementara kalau orang yang tidak punya guru, suka ngaku. Alhamdulillah, saya sudah istiqomah tahajud, saya sudah rajin sedekah, saya sudah rajin jamaah, saya sudah banyak zikirnya. Ini kalau orang nggak punya, diaku oleh dirinya. Padahal dia semua bisa begitu, itu adalah Allah. Nah, Allah. Maka dari itu kita semua alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Sehingga apapun yang kita lakukan dari kebaikan, dari akhlak yang mahmudah, tidak diaku, tidak membuat kita jadi congkak, tidak kita membuat kita jadi sombong, tidak membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Kenapa? Karena bukan milik kita. Semua adalah dari Allah melalui guru mursyid kita. Ya. Maka kita tinggal ngikut aja udah. Tinggal ngikut guru pasti katut. Jangan mikir. Gak usah mikir, pokoknya sami'na wa ta'na. Dengerin kata guru, ikuti. Jangan tanya macam-macam, ikuti. Ya, pasti kita selamat, pasti kita di bawah, pasti kita tidak akan terpisah dari dunia sampai ke akhirat. Ya, semoga kita semua diberikan selalu kemampuan oleh Allah, ngikuti arahan guru kita, ngikuti maklumat guru kita, ngikuti petunjuk-petunjuk guru kita, sehingga kita tidak akan pernah terlepas dari Allah, tidak akan pernah terlepas dari guru mursyid, akan bersamanya. Ilahi anta maksudi warido kamatlabi antini mahabbata wa antini maka abada, wa antini maka abada. Selalu kita bersama dengan Allah dengan wasilah mursyid hadza zaman hadati Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya nasta'in radal ladina ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.